Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Selamat memasuki minggu kedua sesudah Paskah. Kita yakin sepenuhnya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan Yesus. Mungkin saja kita saat ini masih mengalami beberapa perbudakan, tetapi dengan kuasa-Nya, mujizat-Nya yang membelah laut Teberau itu, kita akan berproses mengatasi bersamanya. Dalam ibadah minggu di rumah yang semakin mengakrabkan seluruh anggota keluarga, kita merasakan berkat dan mujizat Tuhan. Ibadah tulus dengan hati yang dekat dengannya membawa kita datang menyembahnya. Pandemi COVID-19 tidak dapat menghalangi hati kita yang terus dekat dan menyembah Tuhan, bukan? Terpujilah Tuhan. Kita akan beribadah dengan menggunakan tata ibadah Minggu Bersahaja. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Suharto Harjowinoto MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 6 bait 1 dan 2, Bernyanyilah Orang Percaya. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang mau datang ke dunia dengan memasuki karya salib penebusan dan bangkit dalam kemenangan. Kami datang kepadamu agar diubahkan dari perbudakan segala keinginan dan keengganan bertekun menuju kemerdekaan. Ibadah selalu membawa berkat agar kami benar-benar mengatasi segala kegagalan menjadi keberhasilan dan perbudakan menjadi kemerdekaan. Kami menyadari dan mengaku atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kami. Mungkin kami masih dikuasai berbagai perbudakan dan keinginan, sehingga enggan berproses untuk menjadi orang merdeka. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, sebab hanya oleh rahmat-Mu saja ya Bapa, dan dengan menerima karya penyelamatan Kristus yang kami rasakan setiap waktu, kami ada sampai sekarang dan bahagia. Ajarlah kami untuk hidup dalam firman-Mu dengan meneladani cara hidup Tuhan Yesus yang menebus dan membaharui, sehingga dalam kehidupan itu kami menampakkan diri sebagai saksi kasih-Mu yang menyelamatkan dan akhirnya dunia datang kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah-Nya. Ajaib
Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu akan menguatkan, membebaskan kami dari berbagai belenggu. Injil sukacita itu mengalir dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan 13 yang mengatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka harus kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, Shalom. Apakah hidup Anda telah memotivasi orang lain dalam menghadapi masalahnya, kesulitannya, pergumulan masa depannya? Kita bisa menjadi motivator bagi orang lain karena kita mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Mujizat Tuhan berlaku di kehidupan kita. Kita harus menjadi berkat di tengah kondisi apapun, karena kita telah mengalami berbagai kesulitan, permasalahan bersama dengan Tuhan. Dalam kondisi sekarang di mana pandemi COVID-19 terjadi, tentu saja kita bisa bersaksi. Kesaksian kita adalah ketika kita peduli dengan mereka. Ketika kita memotivasi kehidupan orang lain keluar dari kesulitan, karena Tuhan ternyata telah membawa kita menang atas kesulitan. Dia telah membawa kita keluar dari derita dan maut melalui kebangkitannya. Karena itu, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kepedulian kita itu sekarang mengglobal. Bukan hanya di wilayah RT kita, kesaksian kita semakin jauh ke kelurahan, ke negeri yang kami cintai. Kita cintai Indonesia ini, dan bahkan seluruh dunia. Itulah, karena itu kita dapat menjadi berkat karena kita punya pengalaman khusus dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya mengambil contoh bahwa kalau orang berpengalaman dengan Tuhan, maka dia dapat keluar. Dia mengatasi kesulitan dan dapat memotivasi orang lain. Contoh yang pertama adalah Mary Riana. Tahun 98,
dia mengalami 2 diskriminasi. Nah, paling tidak dia sebagai kaum minoritas, dia diskriminasi begitu rupa. Akhirnya dia keluar dari Indonesia karena dia tidak mungkin tahun 98 itu tetap berada di Indonesia. Dia kuliah di Singapura. Pengalaman ini yang penting. Dan dia punya tekad yang kuat. Dan akhirnya dia dapat keluar dari kesulitannya. Sekarang dia memotivasi banyak orang. Itu. Lalu yang kedua adalah Nick Vujicic. Kita tahu bahwa dia seorang yang cacat, disabel, tidak punya kaki dan tangan. Tetapi pengalaman itu bersama dengan Tuhan, dia gumuli begitu rupa dan dia bisa sekarang ini sebagai seorang motivator. Dia sukses karena dia telah melewati berbagai pergumulan. Jadi tidak ada yang instan, yang ujuk-ujuk, yang langsung jadi. Ada proses begitu rupa yang kadang panjang sekali. Saya yakin dalam Minggu Paskah ini kita juga dapat merenungkan bagaimana orang bisa menjadi motivasi, menjadi motivator bagi yang lain. Alkitab mencatat Musa dipakai oleh Tuhan untuk itu. Dan dalam pembacaan kita pada saat ini, Musa dipilih Allah untuk membawa umat Israel dari belenggu perbudakan di Mesir. Kita tahu alasannya bahwa bangsa Israel ini harusnya dihargai. Karena kita masih ingat Yusuf menolong orang Mesir mengatasi bencana kelaparan. Tetapi Firaun yang peristiwa ini tidak mengenal Yusuf. Bukan hanya itu, kita tahu juga bahwa dia mengeksploitasi bangsa yang sudah bertumbuh. Bangsa Israel yang ada di Mesir ini yang semakin banyak. Inilah yang ditugaskan oleh Tuhan kepada Musa untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Tetapi kita tahu dalam peristiwa ini bahwa ada orang, ada bangsa, ada penguasa yang melakukan eksploitasi. Firaun, bangsa Mesir. Bagi Musa, tugas ini tidak mudah. Karena sudah sekian lama dan tercipta mental budak. Karena itu, dia bergumul. Dan dia dipilih oleh Allah untuk memotivasi, membangun begitu rupa bangsa yang telah menjadi budak dengan mental budaknya. Orang dapat keluar dari belenggu dengan campur tangan Tuhan, dengan mujizat Tuhan. Lalu dia mau menemukan dirinya apa adanya, dan setelah itu dia bisa mengatasinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pasal 7 ayat 9. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat,
Maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu ke depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Dimulai dari mujizat. Mary, Riana, dan Nick Vujicic, dia mendapatkan berkat dari Tuhan dulu. Dia mengenal dirinya dulu. Lalu dia keluar dari berbagai kesulitannya. Proses itu yang terjadi. Mujizat, campur tangan Tuhan. Perbuatan Allah yang luar biasa. Demikian juga kita, ketika kita menjadi Kristen, menerima Kristus. Karena Kristus bangkit, kita dapat mengelola kehidupan dalam kebangkitannya. Dimulai dari mujizat. Atau kalau bagi orang, yakin dulu. Dia sungguh-sungguh bahwa Allah berpihak kepada dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Musa rendah hati dan merasa berat mengubah mental budak itu. Keluaran 14 ayatnya yang ke-11 memperlihatkan bahwa memang sukar. Karena itu dia rendah hati. Mental budak ini telah membelenggu begitu rupa bangsa ini. Bangsa ini di tengah perjalanan berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang saya sebutkan mental budak. Ya. Dia terikat dengan kekerdilannya. Sebenarnya itu dicipta ya, dengan perbudakan itu oleh penguasa Mesir, oleh Firaun, supaya mereka tergantung dan enggan mengambil risiko, tantangan. Untuk maju, mereka sukar. Itu mental budak. Mental ini bisa saja kita alami juga ya, dalam hidup ini. Ketika kita hanya bergantung pada orang lain. Karena itu dalam kita mendidik anak, kita membuat mereka mampu. Ya, mampu untuk mengambil keputusan. Untuk melangkah. Mungkin awalnya salah, kurang tepat. Tetapi berikutnya, dia akan mendekati tepat dan bisa mengambil keputusan. Kita tidak mau generasi ke depan itu tidak kreatif dan membangun kehidupan. Mental budak adalah mental yang sangat buruk dan harus kita atasi. Memang ada orang yang mencari-cari ayat Alkitab untuk membenarkan. Misalnya, ya, membenarkan kemalasannya, atau dia enggan untuk kreatif, berusaha keras, bertekun begitu rupa. Misalnya dia mengambil ayat ini, Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat inilah yang sering kali dipakai, ya, dipakai untuk membenarkan keengganan keluar dari mental yang kerdil, ya, untuk berjuang, untuk berkreasi, kreatif. Ayat ini sebenarnya untuk mencegah orang itu dikuasai oleh dunia ini, oleh harta benda, atau sudah terobsesi begitu rupa tanpa kendali. Itu yang mau dicegah. Yang diinginkan adalah tenang dan atasi masalahmu. Bukan tenang
biarkan saja itu berlalu masalah. Tenang dan tidak berbuat apa-apa untuk masa depan ini. Kita haruslah tetap mengembangkan diri begitu rupa. Optimis, tetapi juga realistis. Dalam dua hal itu kita belajar. Ya. Optimis, realistis. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Musa tidak berhenti pada mental budak umat itu. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang abdi Allah, dia mulai dengan keyakinan, dengan iman kepada Tuhan, dengan keterbukaan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Dan dia akan menjamin bahwa di dalam Tuhan, ia bisa melangkah, kita bisa terus berjuang, mengatasi berbagai kendala kita masing-masing. Masing-masing, pasal 7 ayat 12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya. Dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Bisa memang ya, orang melakukannya juga. Tetapi kuasa Allah bekerja begitu rupa. Dimulailah dari sini. Dan ini yang akan menjadi kekuatan tersendiri dalam orang membangun kehidupannya. Mental Mary dan Nick diubahkan menjadi mental seorang investor, mengembangkan 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10, berkembang begitu rupa. Atau dalam grup membangun usaha, bisnis. Mereka diubahkan untuk memasuki tahap itu. Inilah kunci sukses dari manusia. Namun orang yang bisa mengubah mentalnya adalah orang yang yakin kepada Tuhan. Lalu dalam keyakinan itu mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Begitu ya. Dan lalu dia berproses. Ya, berproses. Karena dia kenal, diatasi segala pergumulannya. Ada kendala besar dalam proses utama itu. Yang kita alami sekarang adalah, tadi saya sudah sebut, berpikir instan. Dan melekat pada yang berjangka pendek saja. Hadapilah. Ini realitas sekarang. Ya. Kita tahu bahwa semua instan. Pelayan-pelayan juga bisa terkena imbas seperti ini. Karena segala sesuatu langsung jadi. Sekarang ini, kalau saya membutuhkan makanan, saya tinggal pesan GoFood. Diantar oleh ojol ke rumah. Saya hanya tindis HP saya, tetapi ingat bahwa ini juga bisa mengganggu kita. Kita menjadi materialistik. Padahal uang itu untuk pelayanan yang menopang saya. Untuk membangun kehidupan rumah tangga. Tetapi karena pola yang ada itu begitu mudahnya, kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa termakan ya, begitu rupa, dikuasai begitu rupa. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri. Kita tidak fokus pada kehidupan yang harusnya bisa kita kelola, apapun keadaannya. Yang kedua, kesenangan jangka pendek. Ini juga pergumulan yang tidak mudah. Ini ada pengaruh pendidikan kita sejak kecil. Jadi kita tidak diajak untuk berpikir bagaimana ke depannya. Bahkan kita seringkali
kebutuhan-kebutuhan kita langsung saja diberikan oleh orang tua kita. Dengan mereka rela memberikan segalanya. Mereka tidak makan, yang penting kita makan. Jangan sampai kita bermasalah. Nah, saya berharap ini diatasi. Kesempatan untuk anak-anak kita menghadapi masalahnya, lalu kita bantu. Jangan langsung digantikan. Karena ini persoalan kita mendidik mereka. Dan itu semua jangka pendek sifatnya. Dan tidak membantu mereka untuk jangka panjangnya harus bagaimana. Seharusnya mereka juga mengelola hidupnya, kesulitan-kesulitannya, realitanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, disinilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kalau Musa dipilih Allah, diutus Allah untuk memotivasi begitu rupa umat melakukan perjalanan ke Kanaan, jadi mulai dari Tuhan yang menyatakan mujizatnya, peganglah ini kuat-kuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama sekali tidak. Di Minggu Paskah ini, kita semakin memahami bahwa kita akan bisa dan terus membangun masa depan karena Allah peduli dengan kita. Allah benar-benar membimbing kita di tengah berbagai kesulitan untuk kita membangun kehidupan ini. Kita juga harus yakin, tetapi kita bawa keyakinan ini juga bagi keluarga kita, ya, bagi orang lain, dan kita memotivasi mereka bahwa hidup ini juga dimulai dari Tuhan, mulai mengenal diri sendiri akhirnya di hadapan Tuhan, lalu kita berproses mengelola berbagai realita kehidupan. Dan jangan takut, jangan menyerah. Mungkin kita mengalami berbagai kesulitan awalnya, tetapi kita sukses kemudian. Nah, orang akan bisa menjadi motivator bagi yang lain. Keluarga kita juga seperti itu, karena kita membantu keluarga kita, generasi ke depan kita, untuk berproses pula. Apapun keadaan mereka, mereka bisa terima. Kesulitan Mary Riana, kesulitan yang dihadapi oleh Nick, tetapi dengan kuasa dan keyakinan yang penuh, mereka mengenal dirinya, keadaannya, dan mereka berproses, dan mereka yakin bersama dengan keyakinannya itu, mereka bisa mengatasi masalah. Dan Nick ini seorang penginjil pula. Dan begitu, Bapak Ibu Saudara-saudara, berkat Tuhan bagi kita. Karena itu, hadapi hidup ini, dan terus berperan ke depan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merespons pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 292, baitnya ketiga, Tabuh Gendang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Persembahan yang saudara sampaikan dapat dikumpulkan pada saat kita beribadah di gereja, atau dapat juga ditransfer ke rekening gereja
dengan menyampaikan bukti transfer kepada bendahara. Dengarkanlah nats Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288, baitnya yang ketiga. Mari puji Raja Sorga. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami mendoakan seluruh warga jemaat, juga bagi mereka yang mengikuti ibadah ini. Mereka diberkati Tuhan, ada mujizat yang nyata dalam hidup ini. Karena itu, bimbinglah kami agar kami yakin dengan kuasa Tuhan. Berkatilah agar kami sungguh-sungguh mampu hidup dalam keyakinan itu. Sebab ada begitu banyak keyakinan yang lain. Ada tawaran-tawaran dari tempat lain, tetapi kami mengandalkan Tuhan dengan kuasa Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh memulai segala sesuatu dari keyakinan kami. Engkau Tuhan yang mau mati dan bangkit. Kami yakini Tuhan selalu menolong kami begitu rupa, menolong jemaat, menolong umat manusia. Kami berdoa agar kami semakin mengenal keberadaan kami masing-masing, kesulitan, masalah, belenggu-belenggu perbudakan apapun dalam diri kami. Lalu kami bisa menerimanya dan mengelola bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan tekun, dengan upaya keras, kami juga meraih masa depan. Kalau kami sebagai pekerja, kami juga bekerja dengan baik. Tidak menjadi kendala dalam usaha, perusahaan, atau instansi kami dalam membangun kehidupannya, dalam membangun usahanya, dalam melakukan tugas-tugasnya. Kami juga belajar untuk dapat membangun sebuah usaha, atau membangun orang untuk bisa membangun usaha. Kalau kami sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang kreatif membangun kehidupan, Tuhan juga memberkati. Agar kami dapat terus mengembangkannya. Dan kami mau bersaksi tentang campur tangan Tuhan. Kami juga yakin dan percaya Tuhan, dengan kerja keras, maka kami dapat menjadi berkat pada gilirannya bagi yang lain. Dan kami tidak takut sama sekali menghadapi realita hidup. Kami sukses untuk membangun ke depan. Lalu kami membawa yang lain begitu rupa. Tuhan, terima kasih firman-Mu semakin meyakinkan kami akan kehidupan ini. Di dalam Tuhan kami terus melangkah. Dalam kebangkitan-Mu kami beroleh kehidupan sejati. Bapa, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, agar mereka melayani jemaat, berikan sukacita, damai sejahtera-Mu. Berkati keluarganya, dan biarlah mereka tetap rendah hati terus melayani. Seperti Musa, mereka memotivasi. Dengan iman percaya kepadamu, mereka membangun kehidupan bersama dengan jemaat, dan membawa mereka memperoleh kemenangan sejati, dan terus berjalan ke depan lebih baik. Doa kami kepadamu ya Tuhan, untuk jemaat semuanya dalam kondisi mereka,
dalam berbagai kesulitan, firman-Mu ini menjadi kekuatan tersendiri, bahwa Tuhan menyatakan kekuatan mujizat campur tangannya untuk memproses kami semua, jemaat, untuk mereka mengenal dirinya begitu rupa dan membangun kehidupan ke depan. Tuhan, mereka yang sakit tolong Tuhan sembuhkan. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan, sehingga mereka kuat kembali, mereka termotivasi kembali untuk membangun kehidupan dengan baik. Kalau mereka bersuka cita, ulang tahun, kelahiran, perkawinan, atau berkat-berkat tersendiri, terutama berkat karena kami dapat semakin mengenal keluarga, mendidik begitu rupa karena kami mengikuti saran dari pemerintah untuk tinggal di rumah dan menjaga jarak. Tuhan memberkati. Kami juga beroleh berkat yang luar biasa itu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Majelis Sinode sebagai pimpinan kami, agar mereka dapat membantu kami menjadi orang tua kami dalam membangun kehidupan berjemaat di Bojonggede, juga jemaat-jemaat lainnya. Kami berdoa, berikanlah hikmat-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu untuk perekonomian negara kami. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentu mengalami kendala yang sangat besar. Usaha-usaha tidak bisa dijalankan maksimal. Tetapi kami semua punya Tuhan dan kami menyerahkan semua ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk gugus tugas penanganan COVID-19, untuk para perawat. Mereka berusaha begitu rupa dan kami mendukungnya. Juga seluruh masyarakat Indonesia untuk patuh pada keputusan yang diambil oleh pemerintah agar mereka dapat mengatasi bersama-sama dengan pemerintah penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berikanlah kepada kami kesatuan sebagai anak bangsa ini. Kami saling mendukung. Tidak ada lagi sekat-sekat yang selama ini dibuat atau karena kepentingan tertentu. Apakah itu sekat antar gereja? Tembok Tuhan telah runtuhkan, kami bersatu padu. Sebagai gereja Tuhan, bahkan kami juga bersama dengan agama lain, bahu-membahu, saling membantu mendoakan. Tuhan tolonglah kami, agar kami ke depan lebih baik, dan kami boleh berproses begitu rupa untuk menghayati kehidupan bersama di negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang Tuhan berikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Kami ingin berdoa karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami pada hari ini juga memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar dikelola dan namamu sungguh-sungguh dipuji dan dimuliakan. Inilah rangkaian doa kami. Yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Warta Jemaat 1 minggu ke depan, Minggu 19 April 2020. 1. Ibadah sektoral. Untuk sementara, ibadah keluarga dan ibadah pelkat ditiadakan, menunggu situasi dan kondisi aman dan kondusif. 2. Warta jemaat dan tata ibadah berbasis online. Dapat Bapak Ibu Saudara-saudari unduh pada link atau tautan yang sudah dibagikan di WA Group melalui korsek masing-masing. 3. Sehubungan dengan seluruh peribadahan dilangsungkan di rumah, maka kami menghimbau agar pemberian persembahan tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan kepada majelis jemaat atau bendahara, atau dapat ditransfer ke rekening gereja, yaitu nomor rekening Bank BRI 026 101 491 533 atas nama Marina Waru. 4. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 19 April sampai dengan 25 April 2020. 19 April 2020, Saudari Gracila Aprilia Malani Reru, Sektor 3. 21 April 2020, Ibu Diaken Tiur Kartika Sinaga Panggabean Sektor 2. 22 April 2020, anak Ezra Domingus Sapulete Sektor 3. 24 April 2020, Ibu Yosefin Angwarmase Sektor 2. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. Demikianlah warta jemaat 1 minggu ke depan. Jika jemaat membutuhkan pelayanan, mohon menghubungi majelis dan Bapak Pendeta. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kini kita menerima amanat pengutusan dari Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Saat ini, Ia tidak menghendaki kita dan yang lain ada dalam berbagai perbudakan. Ia menebus, Ia bangkit, Ia menang atas perbudakan dosa. Kita yang percaya, kita membawa kemerdekaan itu dengan keyakinan yang teguh dan proses yang ada. Kita akan terus membangun, akan terus melakukan perubahan-perubahan di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 245 bait yang pertama, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Kini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,
hiduplah dalam damai sejahtera, menjadi berkat bagi yang lain pula. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.